Pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang sengsara dan wafat Yesus. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna peristiwa sengsara, wafat, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya sehingga dapat menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu memahami peranan Roh Kudus sebagai daya hidup dalam kehidupan gereja perdana dan gereja masa kini. Yesus telah banyak melakukan mujizat. Ada yang menerima pewartaan Yesus melalui mujizat, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Kehadiran Yesus ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Namun ada orang yang menerima pewartaan Yesus, ada pula yang menolak. Mereka yang menerima karya pewartaan Yesus, orang miskin dan sederhana, karena mereka inilah yang merasakan secara langsung pewartaan Yesus baik melalui kata-kata maupun melalui mujizatnya. Para pendosa yang mau bertobat, karena Yesus berkenan datang dan bergaul dengan mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Yesus. Kaum wanita dan anak-anak, karena Yesus berkenan hadir, peduli, dan meninggikan derajat mereka. Orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus, karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus, terlebih dengan mujizatnya penyembuhannya. Mereka yang menerima karya pewartaan Yesus, satu orang miskin dan sederhana, karena mereka inilah yang merasakan secara langsung pewartaan Yesus, baik melalui kata-kata maupun melalui mujizatnya. Dua, para pendosa yang mau bertobat, karena Yesus berkenan datang dan bergaul dengan mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Yesus. Tiga, orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus, karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus, terlebih dengan mujizat penyembuhannya. Keempat, kaum wanita dan anak-anak, karena Yesus berkenan hadir, peduli, dan meninggikan derajat mereka. Kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus antara lain, satu, para imam dan ahli Taurat, karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya sehingga mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Dua, orang-orang Farisi, karena kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan mereka yang sudah mapan. Tiga, para penguasa, karena Yesus sering mengancam mereka sehingga mereka merasa kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan terancam kehadiran Yesus. Keempat, orang-orang kaya dan mapan, karena kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta, benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Oleh karena itu, kehadiran Yesus merupakan ancaman bagi orang-orang tertentu, maka mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Bagi orang-orang yang menerima pewartaan Yesus, Yesus adalah Mesias bagi mereka, penyelamat. Bagi orang-orang yang menolak pewartaan Yesus, Yesus adalah batu sandungan bagi mereka. Mereka inilah yang berusaha untuk menjatuhkan, bahkan menyingkir Yesus. Akhirnya terjadilah sengsara dan wafat Yesus. Ini merupakan konsekuensi dari tugas pewartaan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang pernah mengalami penderitaan. Ada aneka macam sikap dalam menghadapi penderitaan. Ada yang bersikap positif, berusaha tetap tabah menjalaninya dengan sabar dan tegar, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ada yang bersikap negatif, putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan
Ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para murid-Nya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Dua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para murid-Nya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa mendekatkan diri kepadanya. Melalui peristiwa jalan salibnya, Yesus sungguh mengalami penderitaan yang tiada taranya hingga wafat di kayu salib. Keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan antara lain: 1. Yesus menjalani penderitaan dengan penuh ketabahan. 2. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. 3. Yesus meyakinkan para prajurit dan orang-orang yang mengikuti jalan salib bahwa kekuatannya memanggul salib karena yang begitu besar kepada manusia dan percaya bahwa Bapa menyertainya. Yesus kuat menjalani penderitaannya karena mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban. Kita sebagai murid Yesus, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan Yesus. 1. Tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. 2. Kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. 3. Berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan.